Terima kasih Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Kita membahas soal KUHP kita yang baru pro dan kontra. Memang sudah disahkan, sudah paripurna, sudah akan berlaku. Memang kita sekarang saatnya untuk mendiskusi tanpa perlu bisa diubah lagi sih sebenarnya Bapak-Bapak ya. Tapi saya mau ke Bang Habib dulu nih. Bang Habib masih bersama dengan kami ya di Kasih Paham? Ya, masih. Oke, Bang Habib, tadi saya mau mengelaborasi meminta keterangan dari Bang Habib soal pendapat dari Pak Iskan tadi bahwa yang urusannya dengan akhlak, ya mungkin kesalahan pelanggaran-pelanggaran kecil, ya itu nggak usah dihukumkan lah, nggak usah diundang-undangkan lah. Ini urusannya urusan akhlak aja, urusan ahli-ahli agama ini, norma gitu, jangan dihukumkan. Gimana kalau menurut Bang Habib? Ya, saya nggak jawab secara rinci ya soal itu ya. Itu haknya Pak Iskan menyampaikan. Cuma saya mau melanjutkan tadi saya sampaikan ya. Saya belum selesai tadi dipotong. Sebetulnya yang paling penting bisa dipahami oleh publik adalah dalam memahami undang-undang itu kita nggak akan mungkin bisa hanya dengan baca pasal demi pasal, hanya pasal secara redaksi pasal per pasal. Tapi pahami semangatnya di undang-undang tersebut secara keseluruhan ya. Kayak tadi ya, saya belum selesai ngomong soal pasal yang paling sering dibahas soal harkat dan martabat presiden dan penghinaan lembaga negara. Terlepas ya, itu pasal tadi paling banyak diperdebatkan sebelumnya, ternyata kan itu sudah disahkan. Tapi saya mau katakan, kalau dua pasal tersebut sudah disahkan, kita tetap harus mengacu kepada pasal 36 ya, Undang-Undang KUHP ini, di mana untuk mempidanakan orang ya, penegak hukum itu harus membuktikan adanya mens rea, adanya niatan ya, untuk melakukan pidana terhadap orang yang melakukan. Nah ini yang nggak pernah terjadi di rejim KUHP yang lama, nggak pernah dibuktikan adanya mens rea. Dan terkait tindak pidana terkait ujaran, ya memang relevan sekali membuktikan adanya mens rea ini. Misalnya saya mengatakan kalimat yang sama ya, di situasi tertentu, bisa dicek mens rea-nya seperti apa, niatannya seperti apa, dan itu harus dibuktikan oleh penegak hukum yang mempunyai kewajiban membuktikan orang itu benar-benar bermaksud menghina gitu. Daripada jadi tidak hanya membaca redaksi pasal. Saya juga mau katakan, seberapa buruk pun pasal tentang harkat dan martabat presiden ya, dan pasal tentang penghinaan lembaga negara, tapi lebih buruk pasal yang ada di KUHP yang ada sekarang, dan itu tidak berlaku dengan disahkannya KUHP yang baru. Bang, sorry, saya ada satu pertanyaan tambahan, boleh Bang ya? Burung terbang di udara, punah di tanah terlepas. Jadi banyak sekali. Nah itulah yang terjadi di DPR dalam pembahasan undang-undang. Kita menyatukan pendapat masyarakat yang kadang-kadang berbeda secara ekstrim satu sama lain. Contoh ya, pasal soal perluasan zina, ya, pasal soal kumpul kebo, pasal soal pengaturan pencabulan LGBT. Kelompok-kelompok liberal ya mengatakan itu mengintervensi wilayah privat, wilayah akhlak nggak boleh diatur di undang-undang. Ini nyambung lagi ke Pak Iskan ya kan. Tapi kelompok-kelompok religius mengatakan itu perlu diatur. Oke, setuju ya. Kalau itu kita setuju soal akhlak, tapi perlu diatur gitu loh, dipertegas, bahkan kurang tegas apa yang tertera di KUHP yang ada saat ini, sehingga adalah rumusan-rumusan yang saat ini yang kemudian diperdebatkan lagi oleh banyak orang gitu loh. Bang Habib, saya mau kasih satu pertanyaan tambahan Bang. Tadi apa yang masyarakat nggak setuju kan, kalau kita lihat sebenarnya masyarakat ini ada traumanya juga Bang. Undang-undang ITE misalnya. Kalau tadi Bang Habib bilang ini konteks, ada orang yang beneran di penjara gara-gara ITE Bang. Ada orang yang mendapat hukuman gitu. Jadi masyarakat trauma. Ya kemana Anda ini, Pangeran Siahaan, Anda kemana? Ketika undang-undang itu berlaku dan belum dicabut oleh KUHP yang baru. Kemana Anda ketika Undang-Undang 146 Pangeran ketika belum dicabut dan memenjarakan Habib Rizik, Saganda Nenggolan, Jumur Hidayat, kemana gitu loh. Dan dua undang-undang ini ya, ITE, Undang-Undang 146, undang-undang paling banyak memakan korban saat ini, menjadi tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang KUHP yang baru. Nah, bagaimana dengan pasal penghinaan presiden? Sudah banyak pagarnya. Ya kan, mulai dari redaksinya ya, bukan mengkritik kalau menyampaikan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda dengan kekuasaan dan lain sebagainya, sampai dengan harus adanya mens rea. Kalau dulu ya Pak Pangeran ya, Anda bisa penjarakan orang
Ahmad Dhani, Asma Dewi, Habib Rizik, nggak buktiin mensreanya. Sekarang jelas diatur. Makanya KUHP ini perlu 3 tahun baru diterapkan lagi. Karena ini ada revolusi hukum. Ada revolusi kita dalam berhukum, gitu loh. Oke. Kita ada waktu sampai 2025 ya? 2025 Bang ya? Iya. Iya, karena kita perlu memahami benar-benar, terutama penegak hukum kita. Oke, terima kasih Bang Habib. Nanti kita kembali lagi ke Bang Habib. Saya mau ke Pak Tovan dulu. Jadi sebenarnya kalau dari keterangannya Bang Habib nih ya, sebagai legislatornya nih yang bikin undang-undang, ya sebenarnya not that bad Pak Tovan. Gimana Pak Tovan? Tadi kan concern-concern sudah disampaikan. Oh iya, makanya saya katakan tadi kan perdebatannya sudah cukup panjang ya, dan tidak hanya sosialisasi, saya katakan dialektika, baik di perguruan tinggi, di ruang-ruang lain itu terjadi selama ini, bahkan di ruang-ruang jalanan ada demonstrasi yang tadi saya gambarkan, sampai ada yang meninggal dunia, ratusan orang yang cedera, itu kan sebenarnya bagian dari dialektika politik kita untuk membahas ini. Tapi tentu saja kalau kita pahami kenapa ada sebagian orang ya menolak pasal-pasal tertentu, tidak semuanya, yang lainnya diapresiasi oleh mereka dan mensyukuri sebetulnya ada KUHP yang baru. Kita harus akui itu. Kita tidak boleh lupakan bahwa ini adalah satu prestasi. Itu sama dengan Undang-Undang TPKS tempo hari kan perdebatannya panjang. Nyatanya tidak hanya disyukuri oleh orang Indonesia. Ketika sidang UPR beberapa bulan yang lalu saya hadir, rata-rata negara anggota Dewan HAM itu memberikan apresiasi. Indonesia sudah masuk. Tetapi kan di sini ada kekhawatiran-kekhawatiran tadi saya katakan yang harus nanti dijawab di dalam praktek implementasi. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan revolusi sistem hukum kita, revolusi penegak hukum kita juga penting supaya tidak menggunakan. Karena di sini kan memang betul ya, harus kita akui jujur ada kalimat-kalimat dalam pasal itu prasa-prasanya yang juga bisa dimultitafsirkan. Bisa. Karena itu ya revolusi atau pembaharuan dalam kultur hukum kita, terutama dalam penegak hukum kita juga perlu supaya mereka betul-betul memahami sebetulnya ini bagian dari menjaga ya terjadinya satu keguncangan sosial. Begini, hukum itu kan dibuat juga dalam rangka rekayasa sosial. Jadi kita tidak mau ya ada satu sistem politik di mana orang dengan kebebasannya misalnya kemudian menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Tidak sama satu negara dengan negara lain. Saya kasih tadi contoh misalnya waktu diskusi informal kita. Di negara lain di barat misalnya ya menghina katakanlah Yesus Kristus, bahkan yang lain tokoh-tokoh agama yang lain. Orang nggak ada masalah di sana. Jadi di Eropa gitu Pak ya? Iya, tapi di Eropa. Jadi kebebasan sudah pada tingkat itu. Rekayasa sosial mereka untuk menikmati liberalismenya sudah sedemikian lama, sekian panjang. Tapi di negeri kita, jangankan sampai yang namanya Yesus, Nabi Muhammad, mungkin masih tokoh ulamanya saja, tokoh pendetanya saja dicaci maki di ruang publik, itu akan terjadi gejolak sosial. Ini berarti undang-undang itu memang harus sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada masyarakat itu dibikin gitu. Jadi harus ada satu grand strategi bagaimana sebenarnya kita melakukan rekayasa sosial supaya ada tertib sosial, ada tertib hukum di masyarakat kita, kan begitu. Tapi sebaliknya kita juga di sisi lain melihat ada satu perkembangan demokrasi yang sudah maju di Indonesia. Jangan juga itu menjadi mengalami regresi. Ini dua hal inilah yang menurut saya harus dipadukan dalam praktek hukum kita nanti menggunakan KUHP yang baru. Karena sudah menjadi fakta hukum. Kita hanya punya satu lagi jalan kalau kemudian pasal-pasal tertentu misalnya di GR. Tapi saya tidak terlalu yakin akan berhasil. Karena itu marilah kita sekarang datang dengan fakta hukum ini, tetapi berharap ada juga revolusi kultur hukum kita. Supaya aparat kita itu tidak semena-mena seperti kasus tadi. Menafsirkan hukum Mas. Kasus Ahmad Dhani cuma bilang begitu dipenjarakan. Penuh penjara kita. Rugi APBN itu. Terima kasih Pak Tovan. Pak Iskan, jadi sebenarnya kekhawatirannya Pak Iskan dan Pak Tovan ini kan ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama ya. Tapi kalau kita lihat secara general ya, terlepas dari dua pasal yang dikritik, diprotes oleh Pak Iskan. Sebenarnya secara overall, tadi selain soal akhlak juga nih, sebenarnya Pak Iskan baik-baik aja sama KUHP yang baru ini. Sebetulnya kita itu kan hanya mempersoalkan dua pasal, dua poin itu saja sebetulnya ya. Maka kita pingin, tapi menurut kita ini masalah kemerdekaan itu kan hak yang paling asasi dalam diri manusia. Tuhan aja tidak memaksa kita untuk punya agama tertentu kan. Masa orang berbicara saja, orang itu berbicara itu, apalagi perempuan satu hari itu dia butuhkan 50.000 kata. Sangat mungkin 30%. Baik Pak Iskan, nanti kita kembali lagi. Mohon maaf, kami akan segera kembali. Pembahasan kita semakin larut, semakin seru, semakin panas. Tetap bersama kami di Kasih Paham.